Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Syaira Khairani dengan NIM 12120200045, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas PAI 4B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk video kali ini saya akan membahas terkait pertanyaan mengenai filsafat pendidikan Islam dan manajemen lembaga pendidikan Islam. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, Anda sudah mempelajari filsafat pendidikan Islam? Coba Anda jelaskan apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam, mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji, jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam, dan jelaskan dengan komprehensif. Jadi, filsafat pendidikan Islam adalah disiplin ilmu yang mengkaji aspek-aspek filsafat dalam konteks pendidikan dalam Islam. Mempelajari filsafat pendidikan Islam memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Berikut adalah beberapa manfaat penting dari mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan Islam membantu individu memahami tujuan sejati pendidikan dalam Islam. Ini melibatkan pengembangan keseluruhan individu secara holistik yang mencakup aspek intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Kemudian yang kedua, pedoman dalam merancang kurikulum. Dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam, seseorang dapat mengembangkan panduan yang kuat dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini memungkinkan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam setiap aspek pendidikan. Kemudian yang ketiga, pengembangan metode pengajaran yang efektif. Filsafat pendidikan Islam memberikan pemahaman tentang metode pengajaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini termasuk penerapan metode-metode yang memperhatikan perbedaan individual, membangun pemahaman yang mendalam, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian yang keempat, memperkuat identitas Muslim. Studi filsafat pendidikan Islam membantu memperkuat identitas seorang Muslim. Seseorang yang dengan menyediakan pemahaman mendalam tentang ajaran dan nilai-nilai Islam. Ini membantu individu memahami peran mereka sebagai Muslim dalam konteks pendidikan dan masyarakat. Kemudian yang kelima, membangun sikap dan karakter yang baik. Filsafat pendidikan Islam menekankan pada pengembangan sikap dan karakter yang baik dalam pendidikan. Ini melibatkan pembentukan akhlak yang mulia, yang terpuji, etika yang benar, dan kesadaran sosial yang tinggi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu menyediakan landasan teoritis. Mempelajari filsafat pendidikan Islam memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami dan menganalisis isu-isu kependidikan dalam konteks Islam. Ini membantu supaya individu dalam mengambil keputusan yang bijak dan membantu dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang berlandasan prinsip-prinsip Islam. Filsafat pendidikan Islam perlu dikaji karena menghubungkan antara ajaran Islam dengan dunia pendidikan. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang filsafat pendidikan Islam, seseorang dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem pendidikan dan memastikan pendidikan yang bermanfaat dan sesuai dengan tujuan Islam. Filsafat pendidikan Islam juga membantu dalam menghadapi tantangan-tantangan modern dalam pendidikan dan memberikan pemikiran yang mendalam tentang bagaimana menghadapinya dengan perspektif Islam. Dengan demikian, mempelajari filsafat pendidikan Islam memberikan manfaat yang signifikan dalam memahami tujuan, prinsip-prinsip, dan praktek pendidikan dalam Islam. Hal ini membantu individu mengembangkan dirinya. Kemudian, pertanyaan yang kedua yaitu, Tuhan telah menyiapkan alam semesta untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya guna menjaga kesinambungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan alam secara berlebihan akan berdampak negatif bagi kehidupan umat manusia.
Bagaimana Islam menyikapi masalah interaksi manusia terhadap alam semesta melalui jalur pendidikan Islam? Jadi, dalam Islam, hubungan antara manusia dan alam itu dipandang sebagai tugas yang diamanahkan oleh Gusti Allah kepada manusia. Manusia diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara lingkungan alamiah yang Allah telah ciptakan. Pendidikan Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Pertama-tama, Islam mengajarkan konsep kepemilikan yang berkelanjutan. Manusia dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam, mengelola sumber daya dengan bijaksana, dan mencegah kerusakan yang tidak perlu. Islam mendorong manusia untuk menggunakan alam semesta dengan penuh rasa syukur dan menghindari eksploitasi yang berlebihan. Yang kedua, Islam menekankan pentingnya pemeliharaan lingkungan. Pendidikan Islam mengajarkan etika dan nilai-nilai lingkungan yang termasuk dalam konteks hifzi albiyah atau pemeliharaan alam. Muslim diajarkan untuk menjaga keindahan alam, melindungi keanekaragaman hayati, dan meminimalisir polusi dan kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dicapai melalui praktek-praktek yang mendukung berkelanjutan seperti daur ulang, penghematan energi, penggunaan sumber daya alam dan terbarukan, dan pengendalian polusi. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya adil dalam berinteraksi dengan alam semesta. Manusia diberikan kebebasan untuk menggunakan sumber daya alam, namun dalam Islam juga ada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang harus dijunjung tinggi. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan alam semesta tidak boleh merugikan orang lain atau generasi yang mendatang. Prinsip keadilan ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak makhluk hidup lainnya yang ada di alam semesta ini. Dalam konteks pendidikan Islam, penting untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada individu tentang tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Pendidikan Islam harus mengajarkan nilai-nilai lingkungan, mempromosikan berkelanjutan, dan memotivasi individu untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap alam semesta. Pendidikan Islam juga harus menyediakan pengetahuan praktis tentang praktek-praktek yang ramah lingkungan serta mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam kurikulum agama dan ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulannya, Islam menyadari pentingnya menjaga alam semesta sebagai amanah yang diberikan oleh Gusti Allah kepada manusia. Melalui pendidikan Islam, diharapkan individu muslim dapat memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai lingkungan untuk menjaga kelestarian alam semesta dan menjaga keseimbangan kehidupan manusia di bumi ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.